Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke teman-teman, pada tanggal 25 Juni 2021 jam 8 pagi saya akan membahas kembali tentang Pancake Token. Namun sebelum itu, silakan di-subscribe terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja kepada pembahasan kita. Let's go. Oke teman-teman, apa kabar kalian? Bagaimana kabar aset kalian? Apakah pada nyangkut, pada minus-minus? Ya, dipengaruhi oleh efek Bitcoin ya, sehingga semua altcoin pada minus. Tapi tidak perlu khawatir ya teman-teman, nanti juga market akan kembali mengalami perbaikan ya. Bisa mungkin di bulan Juli atau Agustus. Jadi tetap tenang dan tetap hold bagi yang nyangkut. Oke. Oke, untuk pembahasan kita tentang Pancake yang pertama adalah saya akan membahas tentang harga pergerakan harga Pancake token dan apa yang menyebabkan harga token Pancake ini turun cukup parah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja buka ke chart ya, ke chart Pancake token. Nah, di sini saya sudah membuatkan ininya ya, penurunannya seberapa persen. Pada bulan April tanggal 10 ya, 10 April 2021 si Pancake token mengalami kenaikan ya. Kemudian dia naik kembali di pada tanggal 21 April dan yang terakhir naik di tanggal 13 Mei ya 2021. Jadi si Pancake token ini telah mengalami 3 kali kenaikan ya. Nah, setelah itu dibanting ya sampai ke harga rendah banget ya dan mengalami penurunannya itu 91% dari all time high-nya. Nah, ini sudah saya buatkan ya ininya, jumlah penurunannya yaitu minus 91,98%. Nah, tentu kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Pancake token ini sehingga mengalami penurunan yang benar-benar parah sekali ya, 90% ke atas ya, lebih dari 90%. Nah, ini menurut analisa saya ya, teman-teman, menurut analisa saya dan pendapat saya yang menyebabkan Pancake token ini mengalami penurunan lebih dari 90% ada dua faktor, ada dua penyebab ya. Yang pertama adalah menurunnya tingkat kepercayaan investor atau para holder ya. Karena apa? Karena aplikasinya itu belum selesai. Meskipun ya di dalam roadmapnya itu mereka atau developer Pancake menjanjikan akan selesai di Q3 atau terakhir di bulan September 2021. Namun sebelumnya mereka pernah berjanji ya di website di sini ya. Nah, di sini waktu itu mereka pernah membuat waktu di sini akan selesainya aplikasi. Kalau nggak salah di bulan April apa Mei gitu ya. Nah, ini ternyata tidak selesai gitu ya. Sehingga ini juga banyak para holder atau investor yang komplain ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa Pancake token mengatakan bahwa di bulan Mei atau di Juni ya akan segera katanya, segera launching ya, aplikasinya. Namun kenyataannya sampai saat ini belum launching juga. Nah, itu banyak para holder atau investor yang mempertanyakan ya, keberadaan Pancake token ini atau perkembangan project Pancake token ini sehingga banyak yang ragu ya, sehingga mereka banyak yang menjual tokennya itu gitu sehingga mengalami penurunan. Sebelum Bitcoin turun, Pancake token sudah turun lumayan gitu kan. Kemudian disusul dengan ini ya, Bitcoin, penurunan Bitcoin. Nah, yang kedua yang menyebabkan Pancake token ini makin parah turunnya, yang kedua adalah dipengaruhi oleh penurunan harga Bitcoin. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Bitcoin ini sudah turun 50% ya, 50%-an kurang lebih ya dari all time high-nya. All time high-nya itu 960 juta di Indodax ya. Dan turun ke 430 juta. Berarti hampir ini ya, hampir lebih ya, 50% lebih ya. Nah, ini dengan penurunan Bitcoin
Tentunya Pancake token yang merupakan token baru ya pasti akan berpengaruh ya terhadap harga Pancake ini. Jadi setelah yang tadi penyebab pertama turun, kemudian diperparah lagi dengan penurunan Bitcoin sehingga harganya itu makin dalam gitu ya teman-teman, sehingga turunnya itu minus 90% lebih, 91% lebih. Nah, oke, kita akan coba lihat koin lain atau token lain. Nah, di sini BNB aja ya, yaitu sekelas BNB, yaitu merupakan 5 besar kripto dunia ya, versi CMC sudah mengalami penurunan dari all time high-nya itu yaitu minus 68% teman-teman. Bahkan banyak juga ya koin-koin 10 besar itu turunnya hampir di atas 60% ya, ada yang 80-70% ya gitu. Apalagi ini sekelas Pancake token ya, yang merupakan token baru dan juga proyeknya belum jalan. Sekelas BSC aja, Binance ya, BNB, yang proyeknya udah jalan ini turunnya hampir 70%. Ini ngeri banget nah teman-teman penurunannya. Nah, oke, kita bandingkan juga dengan Solve ya, tanggal 22 Mei ya, ini bukan dari all time high-nya ya. Ini kenaikan pada 20 Mei ini, nah, 11 dari 11.900 dia turun, turun parah banget ke harga 682 ya harga saat ini. Sehingga kalau kita lihat penurunannya itu minus 93%. Hampir sama ya dengan Pancake, nggak jauh-jauh beda gitu ya. Ini Solvo ini padahal proyeknya juga cukup lumayan bagus sih sebenarnya. Cuman sama ya, mengalami penurunan lebih dari 90%. Nah, itu ya teman-teman, harga penurunan harga Pancake token dan penyebabnya. Itu menurut analisa dan pendapat saya. Oke, untuk yang kedua saya akan ini ya membahas apakah Pancake token ini scam. Nah, tentu teman-teman, semua token hampir 90% atau 95% bahkan ya berpotensi scam ya teman-teman. Jangankan ini token baru yang belum jalan proyeknya ya, token-token atau koin-koin yang sudah jalan pun proyeknya berpotensi scam gitu. Jadi menurut saya semua token berpotensi scam, cuman mungkin persentase kemungkinannya beda-beda. Ada yang misalkan berpotensi hanya 20%, ataukah ada juga yang token yang potensi scamnya itu ada yang sampai di atas 90% gitu ya. Tentunya ada ciri-cirinya juga ya, token yang berpotensi 90% scam gitu ya. Tapi menurut saya selagi developernya itu aktif di grup Telegram dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kemudian informasinya developernya itu akan mengadakan AMA ya, developer Pancake ini besok hari Minggu akan mengadakan AMA ya, Ask Me Anything ya. Nah, selagi aktif dan mengadakan AMA, maka tergolong masih aman gitu ya. Dan apakah kalian masih siap untuk hold ya, yang digadangkan tangan siap hold sampai 1 rupiah? Apakah kalian masih kuat untuk hold melihat kondisi market Pancake saat ini? Siapa yang kuat, dia akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, menurut saya apabila kita membeli koin-koin atau token-token baru, yaitu jangan terlalu besar ya, maksudnya dari maksimal 10 hingga 15% lah dari aset kalian ya, sehingga ketika mengalami penurunan yang seperti sekarang ini tidak rugi banyak gitu ya, tidak minus banyak gitu. Jadi dalam dunia kripto ini tidak hanya yang dipikirkan itu profit ribuan persen, ratus persen, tapi risikonya pun perlu kalian pikirkan. Nah, itu dari saya yang kedua. Yang ketiga yang kita bahas adalah apakah Pancake token ini masih ada harapan untuk naik lagi, dan apakah apakah masih ada harapan untuk mencapai ATH-nya kembali atau membuat ATH baru. Menurut saya nih ya, menurut pendapat saya, Pancake token ini masih ada harapan untuk naik kembali. Kenapa? Karena yang pertama sudah saya jelaskan, si developernya masih aktif ya, masih aktif memberikan kabar atau berita-berita ya, terupdate, terbaru di grup atau di pengumuman ya, di channel pengumumannya. Yang kedua, mereka karena serius ya, mereka itu akan mengadakan AMA besok ya, hari Minggu.
Sehingga ini Pancake token masih ada harapan ya untuk naik kembali. Namun dengan catatan ya, dengan catatan. Nanti saya akan jelaskan kapan akan naik dan membuat ATH baru lagi. Nah, kapan si Pancake token ini akan naik dan membuat ATH baru lagi? Yaitu yang pertama, jika Pancake token ini aplikasinya sudah launching, jadi sudah dikeluarkan ya, sudah bisa digunakan. Baru ini akan memicu pergerakan harga Pancake. Tetapi perlu kita catat bahwa selain daripada launching aplikasi, tentunya harus didukung juga dengan Bitcoin ya. Jadi meskipun Pancake token launching aplikasinya misalkan saat ini, tetapi kondisi market saat ini lagi seperti ini, lagi turun-turunnya ya, maka tidak akan begitu signifikan ya mengalami kenaikannya. Jadi harus didukung dengan Bitcoinnya. Si Pancake token ini ketika launching aplikasi, si Bitcoin harus minimal di atas 650 juta. Jadi titik awal Bitcoin untuk menuju bullish lagi itu adalah di angka 650 juta. Jadi saat launching kemudian didukung dengan Bitcoin yang sudah masuk ke dalam titik bullish kembali, maka akan mengalami, apakah si Pancake token ini akan mengalami kenaikan bahkan bisa mencapai ATH barunya. Nah, itu teman-teman. Jadi bagi para holder yang nyangkut banyak, nyangkutnya ada yang 90% atau 70% di Pancake token, menurut saya sih masih worth it ya untuk di hold gitu ya. Saya juga masih hold gitu ya. Saya juga sama, asalnya kemarin profit ya, sekarang nyangkut juga ya di Pancake token ini. Tapi karena saya bertujuannya itu, tujuan awal beli Pancake token ini di hold jangka panjang ya teman-teman. Di hold jangka panjang sehingga saya santai aja gitu ya, dan membelinya juga hanya sekitar 5% ya, 5% dari aset saya gitu ya. 5%an ya. Enggak lebih dari 10%, 5%an kurang lebih ya. Jadi saya pribadi akan tetap hold si Pancake token ini. Jadi bagi teman-teman yang all in atau misalkan lebih dari 50% uangnya ada di Pancake, menurut saya sih ini karena sudah di dasar banget dan masih punya harapan karena si developernya juga masih ini ya, di aktif juga di grupnya, dan mau juga membuka AMA kembali ya, ini masih worth it gitu ya, masih punya harapan besar. Oke, itu teman-teman dari saya, mudah-mudahan ya video ini memberikan pencerahan dan memberikan semangat bagi teman-teman para holder Pancake untuk tetap bisa menghold. Tapi itu sih saya keputusan ada di tangan kalian, mau dijual silahkan, mau hold silahkan. Tapi pandangan saya ya, analisa saya, si Pancake masih punya harapan ya teman-teman, punya harapan untuk bisa naik kembali. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam to the moon.